Prabowo tampar para mantan jenderal. Ide para mantan jenderal untuk memakzulkan Mas Gibran membuat gaduh pemerintahan dan Pak Prabowo Subianto benci banget kalau pemerintahannya diganggu. Apalagi wapresnya dibikin gaduh-gaduh kayak gini. Bahkan statementnya Pak Prabowo Subianto tegas. Wahai pengkhianat rakyat, jangan ganggu pemerintahan saya. Kita mau hilangkan kelaparan, tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar, tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Saya malu, saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam saya berpikir siang dan malam, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Kita mau hilangkan kelaparan, tidak boleh ada siang dan malam, bagaimana rakyat. Kita berpikir. Nah, itu dia sentilan Pak Prabowo Subianto mengenai orang-orang yang berusaha untuk mengganggu pemerintahannya. Sedari awal tegas Pak Prabowo menyatakan, jangan ganggu pemerintahan saya. Tapi apa sekarang? Justru para purnawirawan jenderal berusaha mengganggu pemerintahannya Pak Prabowo Subianto melalui Mas Gibran. Mungkin tidak secara langsung kepada Pak Prabowo Subianto, tapi hal itu sudah ditekankan Pak Prabowo Subianto. Siapapun yang mengganggu Mas Gibran ataupun Pak Joko Widodo sama halnya mengganggu Pak Prabowo Subianto. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Jadi kalau sekarang upayanya berusaha untuk mencubit Pak Prabowo Subianto, kalian salah besar, kalian salah. Jangan dikira dengan kalian tidak menyerang Pak Prabowo Subianto secara langsung, kalian bisa selamat dari ini semuanya. Kalian salah. Justru kalian itu menyasar orang-orang yang ada di pihaknya Pak Prabowo Subianto, Pak Jokowi, Mas Gibran apalagi sebagai wakilnya. Orang-orang ini kalau sampai diganggu sama halnya mengganggu pemerintahnya Pak Prabowo, sama halnya mengganggu sosoknya Pak Prabowo Subianto. Bahkan di waktu di acara partainya pun, Pak Prabowo Subianto pernah menyatakan, kalau Pak Jokowi dicubit, yang merasakan itu tidak cuma Pak Jokowi saja, tapi seluruh kader Gerindra. Jangan lagi mau tunduk patuh berada di bawah bayang-bayang Jokowi Dodo. Sekali lagi, Masya Allah, ini Jokowi benar-benar berusaha. Beredar kabar bahwa ada surat dari Panglima TNI yang membatalkan pencopotan Kunto beberapa kurang dari 10 menit yang lalu. Seorang jenderal bintang 4, wih, ngeri gak? Telepon saya, dia mengkonfirmasi bahwa surat itu benar dan pembatalan pencopotan Kunto adalah benar adanya. Saya bilang, gila, ini kalau benar begitu gila. Artinya, berarti bahwa ketika Kunto dicopot, itu Prabowo tidak tahu. Panglima TNI menerima perintah dari Solo. Dari Solo, teman-teman sekalian, gila nggak? Dari Solo. Kenapa? Karena ternyata Jokowi masih merasa menjadi presiden, sehingga dia memerintahkan Panglima TNI untuk mencopot Kunto. Dan membuat kita tambah marah lagi bagaimana Panglima TNI mau menerima perintah dari Solo. Jangan lagi mau tunduk patuh berada di bawah bayang-bayang Jokowi Dodo. Kalau informasi yang saya terima ini benar, dan saya sangat percaya orang yang sangat kredibel. Ini sekali lagi, Masya Allah, ini Jokowi benar-benar berusaha. Kalau dia dengan actingnya suka merasa, aduh, ya yang penting proses hukumnya, menyebalkan betul-betul menyebalkan dan satu, tapi ternyata dia masih kali-kali. Jadi membuat kita makin marah adalah bahwa bagaimana mungkin seorang Panglima TNI itu masih mau menerima perintah dari Solo. Kali ini selain purnawirawan TNI yang menyinggung sosoknya Mas Gibran gitu ya, terus kemudian ini ada Bung Edi Mulyadi, masih sama, beliau itu berusaha untuk membenturkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto nih kali ini ya, karena beliau menuduh, kan memang ada ya gitu beberapa waktu yang lalu informasi kalau soal mutasi teman-teman, dan itu dituduhkan Bung Edi Mulyadi ini kepada Pak Jokowi. Yang mana menurut Bung Edi, Pak Jokowi ini
orang dibalik, aktor dibalik mutasinya anak Pak Tri Sutrisno ini. Kalian salah sih menurutku teman-teman. Kalian salah. Jangan dikira Pak Jokowi dalangnya dibalik ini semuanya. Maijen Purn Komarudin Simanjuntak, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, PPAD, menegaskan bahwa 8 tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak mewakili sikap resmi PPAD. Ia menyatakan bahwa meskipun usulan tersebut dilandasi semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap dinamika masyarakat, pernyataan sikap tersebut bukanlah representasi dari seluruh purnawirawan TNI AD. Komarudin menjelaskan bahwa PPAD adalah organisasi resmi berbadan hukum yang menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi serta kontribusi pemikiran para purnawirawan TNI AD kepada pemerintah, TNI, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ia mengajak seluruh purnawirawan untuk bersama-sama menjaga kehormatan, persatuan, dan marwah TNI sebagai institusi yang senantiasa berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. 8 tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI antara lain kembali ke UUD 1945 asli. Menghentikan proyek strategis nasional yang dinilai merugikan masyarakat. Menghentikan masuknya tenaga kerja asing dari Cina. Melakukan reshuffle terhadap menteri yang diduga korupsi. Dan mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK yang dinilai melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Komarudin menekankan bahwa PPAD menghormati seluruh aspirasi dari para purnawirawan, namun berharap agar dalam melanjutkan pengabdiannya kepada negara. Para purnawirawan TNI AD senantiasa berpedoman pada kode etik kehidupan prajurit pejuang, yaitu Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Wah, ternyata aksi dari para purnawirawan TNI ini terdengar sampai PPAD, teman-teman. Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Kemudian ini ada ketuanya dari PPAD yang menyatakan sikap yang diambil oleh para purnawirawan TNI soal pemakzulannya Mas Gibran ataupun 7 poin lainnya itu tidak mewakili sikap dari PPAD. Bahkan Ketua PPAD, teman-teman, Pak Komarudin, Maijen Purnawirawan Komarudin Simanjuntak ini sudah menyatakan permohonan maaf kepada Pak Presiden. Ini sudah dikonfirmasi oleh PCO ya, Kantor Komunikasi Istana, teman-teman, yang menyatakan kalau Pak Komarudin ini sudah mendatangi dan juga memohon maaf gitu. PLT Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat atau PPAD Maijen TNI Komarudin Simanjuntak menegaskan PPAD tidak terlibat dalam tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI untuk memakzulkan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sah Gibran Raka Buming Raka. Komarudin menekankan bahwa 8 usulan yang sempat disampaikan melalui Forum Purnawirawan Prajurit TNI hanya usulan dari beberapa orang. Itu menandakan kalau ya mereka awalnya mengatasnamakan Purnawirawan TNI gitu ya kan. Cuma kemudian ternyata itu tidak mewakili semuanya. Tandanya itu hanya aksi segelintir orang saja yang berusaha untuk lagi-lagi mengacaukan pemerintahannya Pak Prabowo Subianto. Dan kali ini tegas Pak Prabowo menyampaikan, jangan ganggu pemerintahan saya. Sekalipun itu tidak langsung menyerang Pak Prabowo Subianto, kalau itu sudah menyerang wakilnya, ataupun kalau itu sudah menyerang orang terdekatnya, sama halnya itu menyerang Pak Prabowo Subianto. Tidak lama setelah adanya aksi tersebut kemudian muncul informasi kalau ada mutasi TNI, lebih tepatnya anak dari Pak Sutrisno ya, yang juga Pak Sutrisno ini selain mantan wakil presiden juga ikut dalam barisan purnawirawan TNI tersebut ya, yang menyatakan 8 poin tersebut yang ditarik-tarik, diseret-seret dalam aksi tersebut gitu. Terus kemudian itu digoreng oleh beberapa orang yang mengatakan, wah ini pasti ada sangkut pautnya nih. Wah ini pasti ulahnya si A nih, si B nih, si C nih. Dan sasarannya jelas, mereka menuduhkan hal ini bukan ke Pak Prabowo, tapi orang-orang terdekatnya Pak Prabowo Subianto. Sadar nggak kalian? Bisa jadi ini tuh sebenarnya gertakannya Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Karena mutasi tersebut tidak jadi, teman-teman. Ini dia, Panglima TNI merevisi keputusan memutasi jabatan yang telah terbit sebelumnya. Jabatan Pangko Gapwihan 1 tetap dijabat oleh Lejen Kunto Arif Wibowo.
Jadi memang telah dikeluarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep/554A/4/2025 tanggal 30 April 2025 yang berisi tentang adanya perubahan dari Kep/554/4/2025 yang dikeluarkan 29 April. Banyak pertanyaan tentang mengenai mutasi Lejen TNI Kunto. Itu respon dari Brigjen Kistomei Sianturi pada saat jumpa pers begitu. Nah, itu buktinya teman-teman. Jadi mereka tuh ketika adanya isu ini, ada isu mengenai mutasinya salah satu anggota TNI yang mana ternyata itu putra dari salah satu mantan wakil presiden yang merupakan namanya itu juga ikut diseret dalam 8 poin yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI. Ini kemudian mereka berusaha untuk memutarbalikkan fakta. Kalau katanya mereka, ini semuanya hanya ulahnya Pak Jokowi. Ini adalah begini, ini adalah begitu. Seperti itu. Makanya, lagi-lagi, sikap Pak Prabowo sangat tegas mengenai hal ini. Bisa jadi ini dikatakan upaya-upaya untuk mengganggu pemerintahannya, teman-teman. Jadi jangan sampai kita tertipu dari sikap-sikap mereka. Mereka yang awalnya yang mengompori ya, mereka yang mulanya itu ngompori kasus ini sebetulnya. Tapi kenapa mereka yang memanfaatkan ini kemudian memutar-balikan fakta? Aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini. Sesama warga besar TNI. Tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa 1 periode lagi kan gitu. Kalau enggak, ini ketar-ketir ya kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ya justru itu kan kita kan manusia kan. Kita semua seperti itu yakin. Mau dari darat laut udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Rasanya gitulah ya. Halusnya berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan kan. Kata beliau kan nggak akan membawa anak-anaknya ke politik. Gitu kan. Dan anak-anaknya nggak tertarik. Anda tertarik kan? Kalian itu tuh jual martabak, jual pisang goreng. Gitu. Konon katanya sukses, oke lah. Tapi tiba-tiba turun balik ke politik kan. Nyalonkan wali kota, yang satu juga wali kota Medan, dia wali kota Solo. Gitu. Sebentar Pak ya, sebentar. Ini mantan Kepala BIN Pak Sutioso. Gini, Bapak di sini meremehkan sekali ya, meremehkan Mas Gibran. Yang mana Bapak sebut model seperti ini. Model seperti apa, Pak? Bapak itu meremehkan sekali kalau seolah-olah Mas Gibran tidak bisa memimpin negara. Padahal fakta, Mas Gibran ini punya rekam jejak yang baik loh ketika memimpin kota Solo. Kemudian Mas Gibran sendiri itu orang yang dipilih langsung oleh Mas Gibran sendiri itu orang yang dipilih oleh Pak Prabowo Subianto. Bahkan Pak Prabowo sudah beberapa kali menekankan, saya yang memilih Mas Gibran sebagai wakil saya. Itu dikonfirmasi juga sama Pak Hasyim. Pak Hasyim mengatakan, ketika orang-orang itu meragukan sosoknya Mas Gibran, justru Pak Prabowo meyakinkan orang-orang ini, Mas Gibran ini pilihan yang pas untuk menjadi wakilnya. Itu pun juga dikonfirmasi oleh orang terdekatnya Pak Prabowo Subianto. Tidak cuma sekali kok Pak Prabowo mengatakan, Mas Gibran ini orang yang saya pilih. Anak muda, mewakili anak muda, bisa bekerja, ya. Terus di sini Bapak ini meremehkan sosoknya Mas Gibran dengan mengatakan modal seperti ini. Secara tidak langsung Bapak ini berusaha untuk mengatakan Mas Gibran tidak bisa mengurus negara dan Bapak juga secara tidak langsung meremehkan Pak Prabowo dalam memilih orang yang mendampinginya. Pak Samsu, Pak Jalal. Apa tiba-tiba Forum Purnawirawan TNI dalam 8 tuntutan yang ke-8 meminta kepada MPR untuk mengganti wakil presiden. Background dan latar belakangnya apa, Pak Jalal?
Ya itu kan sudah jelaskan itu kan. Siapa sih Gibran itu? Pufu Fafa, Pufu Fafa, Pufu Fafa. Dan itu kan sekarang lagi rame tuh ijazah palsunya kan. Oke. Gibran juga jelas tuh ijazahnya kan. Kapan dia tamat universitasnya di Singapura. Dia mungkin tamatan SMA itu loh. Ibaratnya ini kalau udah kesel tuh ya mendarah daging keselnya. Nggak tahu juga walau alam lah, saya juga nggak tahu. Saya tidak menyangka ya, setelah tadi dikatakan kalau Mas Gibran ini seolah-olah tidak bisa memimpin negeri ini, terus kemudian di sini juga sekelas purnawirawan TNI ini termakan narasi di luar sana yang sampai detik ini tidak ada buktinya. Masa iya? Ketika ditanya, oh kenapa nih alasannya, apa dasarnya meminta Mas Gibran ini dimakzulkan seperti itu, sedangkan jawabannya cukup gimana ya, nyeleneh bisa dikatakan seperti itu, tidak ada dasar termasuk seperti itu, karena dasarnya karena Gibran itu fufu fafa. Masalah fufu fafa pun itu belum sampai detik ini ya, belum bisa dibuktikan gitu loh. Kenapa kok terus-terusan menyuarakan fufu fafa itu adalah Mas Gibran? Mana buktinya? Ya minimal buktiin dulu lah sebelum mengatakan itu adalah Mas Gibran. Kok enteng sekali mengatakan fufu fafa itu Gibran dan karena itu fufu fafa makanya pantas untuk dimakzulkan. Alasan macam apa itu? Tulis berbau bilang bau tanah kalau saya wajar. Saya itu pernah dongkol sama Pak Sutioso. Sangat dongkol, sangat jengkel. 2016. Waktu itu Pak Sutioso jadi kepala BIN. Saya ini backgroundnya militer, purnawirawan. Tapi saya difitnah oleh kepala BIN. Ya, Mayor Saleh Panglima Peta reputasi buruk. Kata kepala BIN. Ini kepala BIN yang ngomong ini. Jadi kalau saya melihat yang begini, ya, Hercules berbau bilang bau tanah kalau saya wajar. Nah, itu bagi saya itu karma. Hercules berbau bilang bau tanah Oh, ternyata teman-teman, ternyata para barisan purnawirawan ini salah satunya itu pernah punya rekam jejak yang serupa juga gitu. Kan memang sempat ada perseteruan ya antara salah satu purnawirawan ini dengan ketua GRIP gitu. Kemudian ini direspon sama pensiunan TNI lainnya yaitu Muhammad Saleh. Dia menyebut, kan ini salah satu ucapan yang disebutkan oleh ketua GRIP ini adalah istilah bau tanah lah seperti itu. Ini yang beliau ini Pak Sutioso tidak terima oleh itu. Ya kemudian pensiunan TNI ini Pak Saleh ini mengatakan ya itu adalah karma karena sewaktu dulu masih menjabat nih ya, beliau ini yaitu Pak Sutioso itu seringkali memfitnah orang yang ngomong Pak Saleh ini sewaktu masih menjadi kepala BIN. Itu adalah karma. Karmanya yang harus diterima. Menarik nih. Gimana nih kalau menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubju pamit undur diri. Sampai jumpa.